Gue diam lepan. Selamat siang semua. Siang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatan saya untuk berdiri di depan. Perkenalkan, saya Muhammad Zakedi dari kelas 1152. Berdirinya saya di sini bertujuan untuk memaparkan hasil kerja saya dalam bentuk PowerPoint yang bertajuk Perencanaan Usaha Makanan Internasional. Baik, di sini saya telah memaparkan 3 buah gambar. Apakah ada di antara teman-teman sekalian yang dapat menyebutkan gambar-gambar apa saja yang telah paparkan, baik itu gambar pertama, kedua, dan ketiga? Baik, silakan Ratna. Yang pertama itu burger, yang kedua sushi, yang ketiga tteokbokki. Baik, tepat sekali, benar sekali Ratna. Dari gambar ketiga ini kita dapat menentukan apa yang bakal kita bahas ke depannya, yaitu tentang makanan internasional. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari makanan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang bisa dikonsumsi di suatu negara dan berasal dari suatu negara, tetapi juga bisa dikonsumsi di negara lain. Semisal di sini saya mengambil contoh di gambar ketiga. Gambar ketiga tadi apa Ratna? Tteokbokki. Benar sekali. Ini tteokbokki. Tteokbokki adalah makanan internasional yang berasal dari Korea Selatan. ya, dari Korea Selatan. Semisal dari tteokbokki ini yang berasal dari Korea Selatan, tetapi juga bisa kita temukan di Indonesia sendiri. Salah satunya bisa kita temui di Indomaret dalam bentuk kemasan maupun instan. Ide dan peluang usaha. Kemajuan teknologi semakin beriringan zaman, maka kemajuan teknologi semakin berkembang. Dan setiap warga negara asing semakin mudah untuk berpergian dari suatu wilayah ke wilayah lain, baik itu untuk menetap maupun untuk sekedar traveling. Nah, dari sinilah membuka yang namanya peluang untuk membuka wisata, baik itu wisata alam, wisata kuliner, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya menekankan dengan wisata kuliner. Nah, tidak sedikit warga negara asing yang ada di negara lain seketika ingin merasakan makanan khas negara sendiri pada saat itu juga. Namun tidak memungkinkan untuknya kembali ke negara asalnya. Jadi misalnya Ratna sendiri sedang menempuh pendidikan di Jerman. Pada saat itu juga Ratna menginginkan makanan khas kuliner dari Indonesia, contohnya rendang. Dan pada saat itu juga Ratna tentu ingin mencicipinya. Oleh karena itu membuka usaha makanan internasional adalah salah satu alternatif yang dapat kita coba. Nah, setelah menentukan dari ide dan peluang usaha, dan juga kita telah menentukan dan telah ada niat untuk membuka usaha, maka saya akan memaparkan apa-apa saja poin-poin penting yang harus kita persiapkan sebelum membuka usaha makanan internasional. Yang pertama adalah penentuan. Yang pertama, kita mesti menentukan jenis makanan internasional apa dan bagaimana yang harus kita buat. Bisa dilihat dari hasil negara turis yang datang ke negara kita. Dan juga kita harus memastikan bahan makanan tersebut apakah masih ada atau tidak di negara kita, agar nantinya pada saat para konsumen ingin membeli jadi lebih mudah. Yang kedua adalah pengolahan. Mengolah makanan dengan tepat tentunya harus kita pelajari dengan olahan-olahan tertentu berdasarkan dari negara sendiri. Yang ketiga adalah bumbu. Gunakan bumbu yang tepat. Inovasi dalam mengolah bumbu harus selalu dilakukan sehingga makanan yang dibuat memiliki cita rasa yang kuat dan nikmat tentunya. Yang keempat adalah lokasi. Pilihlah lokasi yang strategis, jelas, dan mudah dijangkau. Dan satu lagi tentunya harus memiliki tempat parkir yang memadai. Yang kelima adalah harga pasar.
Nah, di harga pasar ini kita harus menentukan harga yang bersaing. Kita jangan menetapkan suatu tarif yang terlalu mahal dan jangan pula menetapkan tarif yang terlalu murah. Berikutnya adalah pelayanan. Dengan memberikan pelayanan yang prima, dekatan, dan ramah, tentunya bakalan membuat para konsumen menjadi lebih puas atas pelayanan kita, sehingga kedepannya akan lebih sering mengonsumsi dari makanan kita. Baiklah, itulah ya hasil dari presentasi saya pada hari ini. Apakah di antara teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Ya baik, silakan Ratna. Maaf Rahel. Jika di poin 5 Iya. kalau dijelaskan tentang bahasa, jelaskan bagaimana cara menentukan solusi yang tepat dalam menentukan. Baik, terima kasih. Bagaimana solusi yang tepat dalam menentukan harga pasar? Baik, dengan cara memantau permasalahan pesaing lain, lalu kajian dengan teliti, sehingga dari hasilnya kita dapat menentukan harga pasar yang cocok dengan usaha makan internasional yang kita bangun. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.